Halo bro, selamat datang di Kaume Channel. Kali ini Kaume Channel akan memberikan bocoran atau spoiler tentang film yang saat ini baru trending. Tapi Kaume menyarankan untuk kamu semua menonton langsung film aslinya ya, karena film ini benar-benar keren banget. Pada Januari 2019, Ben Affleck yang memerankan Batman di DC Extended Universe memutuskan mundur dari proyek film solo Batman. Warner Bros. Kemudian merekrut Robert Pattinson untuk memerankan Bruce Wayne di The Batman. Sempat dikira menjadi pengganti Affleck, Pattinson ternyata memerankan Batman yang berbeda di luar DCEU. Yap, jalan cerita The Batman sama sekali enggak memiliki koneksi dengan DCEU. Film ini bahkan menceritakan awal karirnya Bruce Wayne yang baru beraksi sebagai Batman di Gotham selama 2 tahun. Selain Batman, film ini juga menampilkan karakter DC ikonis di antaranya Catwoman, Riddler, Penguin, dan karakter lainnya. Di tengah kekacauan Gotham, kota tersebut tiba-tiba digembarkan dengan pembunuhan wali kotanya. Dari pembunuhan tersebut, muncullah banyak teka-teki yang membawa Batman mengungkap rahasia gelap Gotham. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di film DC identik dengan film bernuansa gelap. Walau Warner Bros. Kini mulai membuat film dengan serial DCU dengan nuansa yang lebih terang, image gelap DC tetap melekat. Nah, kehadiran The Batman semakin memperpanjang daftar film DC dengan nuansa gelap dan jauh dari kata komedi. Enggak hanya ceritanya, pemilihan tone visual filmnya pun juga benar-benar gelap seperti yang bisa kamu lihat di trailer. Kegelapan filmnya pun semakin didukung dengan cerita yang begitu intens yang bisa kamu rasakan dari awal hingga akhir film. Semakin banyak Batman memecahkan teka-teki dari Riddler, semakin banyak hal menegangkan yang ditampilkan di film ini. Sutradara sekaligus penulis naskah The Batman yaitu Matt Reeves patut diacungi jempol. Sebagai informasi, film ini lebih fokus menceritakan sisi Batman sebagai detektif. Nah, Reeves berhasil membuat cerita detektif yang begitu solid dan penuh misteri tak terduga. Teka-teki yang dimainkan Riddler begitu cerdas dan kamu bakal dibuat kagum saat melihat bagaimana Batman memecahkan teka-teki tersebut. Reeves juga berhasil menciptakan Batman yang mempunyai ciri khas sendiri. Setelah menonton The Batman, rasanya sulit untuk membandingkan Batman versi Robert Pattinson dengan Batman versi Ben Affleck, Christian Bale, Michael Keaton, atau versi lainnya. Soalnya Batman versi Pattinson punya pesona tersendiri yang enggak dimiliki Batman versi lainnya. Sekali lagi, salut buat Matt Reeves. Kekuatan cerita yang begitu intens bikin kamu terus menantikan apa yang bakal terungkap selanjutnya. Bagaimana Riddler mempermainkan Batman dan bagaimana Batman memecahkan teka-teki Riddler menjadi poin utama yang membuat kamu merasa terikat dengan film ini. Masalah kebanyakan film berdurasi panjang biasanya ditemukan beberapa adegan yang enggak terlalu penting. Namun, sutradara Matt Reeves berhasil membuat setiap detik dari 3 jam The Batman menjadi sangat berarti. Enggak ada satu adegan pun yang bertele-tele dan enggak penting di film ini. Soalnya, setiap adegan mendukung bagaimana pengembangan karakter Bruce Wayne dan Batman. Ditambah lagi, film ini juga menyajikan adegan aksi yang memuaskan. Saat Robert Pattinson pertama kali diumumkan menjadi Batman, banyak orang yang meragukan keputusan tersebut. Kebanyakan orang yang enggak setuju dengan pemilihan Pattinson karena pengalaman sang aktor yang pernah membintangi seri film Twilight. Walau sempat diragukan, Pattinson berhasil membuktikan bahwa dia adalah sosok yang tepat memerankan Bruce Wayne di The Batman. Pattinson berhasil menampilkan Batman yang masih canggung, cenderung penyendiri, dan mengintimidasi. Image Edward Cullen yang melekat pada Pattinson langsung lenyap begitu saja. Enggak hanya Pattinson yang tampil sempurna, hampir semua aktor di film ini memberikan penampilan terbaiknya. Khususnya Paul Dano yang memerankan Riddler.
Saat Riddler memakai topeng, Dano berhasil menampilkan sosok yang patut ditakuti oleh semua orang karena kecerdasannya. Ketika Riddler melepaskan topengnya, kita semakin resah dengan sang villain. Karena Dano menampilkan ekspresi gila yang bikin kamu enggak mau dekat-dekat dengannya. Ketika trailer The Batman dirilis, banyak orang yang mengungkit visualnya yang terlalu gelap. Memang gelap sih, tapi bukan tanpa alasan. Visual gelapnya memang mendukung jalan cerita film ini dan kesuraman Gotham sebagai kota yang benar-benar rusak oleh korupsi dan para penguasanya. Walaupun gelap secara tone, sinematografi yang ditampilkan di The Batman enggak main-main. Enggak bisa diragukan lagi bahwa The Batman merupakan salah satu film superhero dengan sinematografi terindah. Menonton The Batman bagaikan menonton karya seni bernuansa gelap yang bikin kamu kagum dengan detail keindahannya. Selain sinematografinya, hal lain yang patut diacungi jempol di film ini adalah scoring musiknya. Scoring musik yang dibuat Michael Giacchino benar-benar berhasil membuat intensitas jalan cerita film ini. Kamu yang jarang memperhatikan scoring musik, setiap nonton film ini pun bakal dibuat was-was dengan scoring musik The Batman. Enggak diragukan lagi bahwa The Batman merupakan masterpiece karya Reeves yang kembali memasang standar baru untuk film superhero. Setelah menonton spoiler The Batman, apakah kamu jadi tertarik dengan film ini, bro? Buat yang sudah menonton, jangan lupa tulis pendapat kamu pada kolom komentar ya. Goodbye.